pramila adicara ingkang angka gangsal menika sosialisasi utawi pengarahan saking pihak Dinas Kesehatan. Sumangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Semangat? Perkenalkan tadi pemeriksaan dari Puskesmas Sukoharjo. Mungkin panjenengan masih asing Ini yang dari Kecamatan Sukoharjo ada nggak? Ada. Kecamatan Gunungsari? Ada. Kecamatan Polokato? Oh, berarti satu kabupaten Oh, satu kabupaten. Pertemuannya tiap hari apa Pak? Berarti selapan pisang Wah, luar biasa banget Tepuk tangan kagem panjenengan semua. Sing dahar yang butuh tepuk tangan, mungkin tidak malah kesalahan terima kasih. Tadi pemeriksaan dari Puskesmas Sukoharjo dari tensi, timbang, berat badan, tinggi badan, sama gula darah. Ada yang tinggi Bapak Ibu? Ada. Pernah nggak periksa sebelum ini? Baru ini? Dulu-dulu belum pernah belas. Oke. Periksa gula darah sama tensi itu adalah screening kesehatan kagem panjenengan. Semua jumlah penduduk usia 0 sampai siklus hidup atau semuanya harus dicek kesehatannya. Oke? Selama pertemuan yang diperiksa di Kecamatan Putih Mawon Bapak Ibu. Di kecamatan mana saja Pak ketika diperiksa? Selain di sini. Belum baru ini Oh baru ini oke. Tadi yang masuk di pemeriksaan saya sekitar 38 peserta. Ada yang tinggi sekitar, yang gula darah tinggi itu ada yang gula darah tinggi itu perlu dibacakan ke Pak yang tinggi. Bacakan Aku Pak nganter Pak. Yang tinggi Pak Suyono Sudarno Daryono Suyono Daryono niku 284 kemudian Pak Sumarno niku 246. Tanjung Tangkisen Tawangsari kemudian Bu Sri Suparni 393, Pak Samiti 345, Pak Bu Wiji Lestari 443, Pak Suryanto 241. Gini Pak Bu, panjenengan ingkang diperiksa wau inggil gadah BPJS napa kis mboten Bu Pak? Mboten gadah kis napa BPJS? Mboten gadah. Dalam Klendran, sing klendran dipadosi rumiyin, sing dereng gadah monggo dateng kelurahan nang letaken napa masuk data DTKS napa boten nek masuk mangke diusulke teng KIS napa BPJS. Panjenengan darah tinggi, kula suwun besok napa kapan periksa lagi teng puskesmas terdekat, Tapi jenengan puasa riyen jam sedoso dalu puasa dulu. Nah, siap boten? Siap. Terima kasih. Tetapi tenang loh, Mungkin saya ngecek sama Pak Heri loh kalau nggak periksa lagi. Ya. Gula darah tinggi itu gejalanya apa Pak Bu? Gula darah tinggi ini wong lara gula, Jawa nggih, pabrik gula. Kok arep ton apa nggih? Nah. Sing darah tinggi, sing gula darah tinggi niku sering pipis mboten? Sering. Niki sing gula darah tinggi ni mawon sing Jawa. Sering dahar, pengen dahar terus mboten? Mboten, Bu. Mboten. Sering kencing mboten? Mboten. Sering. Pak ini lho jawabnya kok ya. Nek normal nggih mboten napa-napa,
niku nggih jenengan boten manis tapi nek dahare masine 2 entong 3 entong sekali dahar nggih padha mawon. Tujuh sendok Pak, sendoknya kan nggih sendok nopo Pak? Oke, lanjut nggih. Kemudian mungkin semakin tinggi gula darahnya biasanya kan penyakit daneman nggih contohnya atine nggih kena, ginjalnya nggih kena. Makanya Bapak Ibu sing gula darah tinggi satu harus cek gula darah rutin tiap bulan. Kemudian yang kedua harus minum obat seumur hidup. Nggih, bisa gula darah tidak akan bisa sembuh, tetapi bisa menetralkan atau mengendalikan biar tidak tinggi. Makanya harus tunjuk terus tiap pagi atau sebelum dahar. Betul, sebelum dahar pakai gula darah tinggi atau sesuai aturan dokter ingkang periksa napa sing maringi obat. Sanggup mboten Bapak Ibu? Kalau obatnya itu diganti sama daun insulin Boleh, silakan. Tetapi harus cek gula darah nggih. Harus rutin gula darah minimal 1 bulan sekali. Kemudian tadi pada waktu ditensi ada nggak yang tinggi Bapak Ibu? Nah ini banyak banget nggih. Untuk saya sebut satu-satu. Kenapa bisa tensi tinggi Bapak Ibu? Mikir kahanan Bu. Oh mikir kahanan. Jodoh Bu. Mikir bojo. Duh bos pripun Pak niki Pak? Jodoh yang tinggi iki. Saking medine duwe bojo ditimbangkan mboten film nggih Pak. Benar iki. Percaya enggak? Oh, ora teko Bu. Oh, bocah mboten tuki ya. Oh, mboten dihubungi ya. Tensi tinggi niku nggih gejala awalnya biasanya pusing. Tetapi kalau panjenengan tensinya tinggi tapi kok mboten enten pusing niku malah berbahaya. Kenapa? Kalau jenengan tensinya tinggi mboten pusing ngerti-ngerti jenengan dawa. Nah, itu akhirnya mboten sadar napa stroke. Nek pun stroke ora mesake. Kan tidak berguna, sebenarnya berguna nggih. Yang penting itu kalau sami nggih, hipertensi napa gula darah tinggi tetap unjuk obat rutin. Nek tensi tinggi muncul sebelum tidur atau pada waktu malam hari. Tetapi kalau gula darah itu biasanya injek sebelum sarapan, nggih. Napa sing dikurangi Bapak Ibu nek tensinya tinggi? Asin nggih. Bodohnya boten asin, boten nopo-nopo. Pareng Pak Bu nggih. Satu mengurangi asin-asin nggih. Dopo boleh sekali dan enggak kata-kata. Nggih. Kopi dikurangi. Sare tidur malam harus lebih awal, jangan tertidur jam 1 atau jam 2. Kenapa tidak boleh tidur malam? Karena fungsi dalam tubuh yang di dalam itu harus perlu istirahat. Kalau panjenengan nanti melek-melek, nah itu panjenengan kok ngapunten nggih, apa-apa. Tapi kan itu sangat saling ya Bapak Ibu nek dalu. Alhamdulillah, nggih. Tapi saya betul-betul sangat kagum dengan semua nggih, luar biasa banget. Saya tadi kaget nggih Bapak, jujur. Saya datang ke sini bertiga sama dinas kesehatan 2 jadi 5 orang. Ke sini kok belum ada biaya ini pun. Saya tanya kepada kebersihan tidak banyak. Hanya tahu yang untuk melengkapi kursi mempersiapkan aula ini, tapi pesertanya nggak tahu Bapak. Jujur kami tadi bingung. Situ nopo mboten. Akhirnya ada yang datang satu kendaraan terus akhirnya datang semua. Sekali datang langsung panjenengan mak geruduk datang semua. Saya salut dan luar biasa kagum panjenengan semua. Walaupun panjenengan mempunyai kekurangan, tapi insya Allah di lain kekurangan itu panjenengan ada istimewanya. Mungkin ngomongnya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, monggo. Kalau terjadi di kesehatan kurang itu bisa. Kesehatan mana Pak? Kesehatan yang cepat kurang itu. Di kelurahan panjenengan kurang mana? Kan ada kesehatan. Posyandu. Kerajinan Pak Bu. Kerajinan. Oke Bapak. Di
Bisa. Panjenengan periksa kemana-mana bisa Bapak. Tetapi kalau panjenengan punya BPJS atau KIS itu sesuai dengan vaskesnya masing-masing Bapak. Jenengan periksa di lain vaskes biasanya bayar Bapak. Tapi nek di vaskesnya contohnya panjenengan puskesmas Garak. Ya, panjenengan kesana teng Garak mboten bayar. Di kecamatan Garak contohnya Pustu Garak. Pustu puskesmas pembantu, posyandu, PKD atau yang bawa surat dari RT ya. kalau jenengan punya BPJS mboten? Ya itu tadi bilang itu tadi. Pak, gini mawon. Sekarang BPJS tidak harus memakai kartu. Sekarang berbasis NIK. Itu Bapak. Sekali menunjukkan NIK, ini pun nanti bisa dilihat apakah BPJS aktif nopo boten. Ngoten nggih, paham? Terserah panjenengan periksa dateng pundi yang terdekat daleme jenengan mawon. Ampun jenengan kadang bisa tembus masuk Sukoharjo mesake sing ngeterke. Mungkin jenengan jajake kali numbaske bensin lho, Pak. Nggih. Terima kasih. Nggih, Pak, sami-sami. Nggih, Pak, monggo. Maaf Bu, Nggih. maaf. Kalau penyakit gula darah itu kan identik dengan kalau ada apa itu kan tidak bisa sembuh Bu. Nggih. Itu kemarin saya itu dapat pasien ya Bu. Nggih. Beliau menderita gula darah, Nggih. kemudian diabetes itu. Nggih. Kan ada luka Bu, ada luka di lengan. Nggih. Tapi selang berapa hari gitu, Hmm. itu lukanya itu sembuh normal tuh Bu, tidak ada bekasnya itu. Oke. Apakah Nggih. bisa dipatok itu bisa gula darah itu berkurang atau sembuh? Bisa Pak, penyakit gula darah memang tidak bisa sembuh tetapi bisa dikendalikan Bapak. Kemungkinan pada waktu ada luka yang menderita penyakit gula darah itu gula darah normal terus Pak. Jadi luka seberapa pun bisa sembuh. Tetapi kalau lukanya besar, biasanya kalau tidak minum obat, lukanya jadi hitam-hitam terus akhirnya tidak berfungsi atau jaringannya mati Pak. Namanya gula darah. Yang saya tahu hanya gula darah tinggi Bapak, gula darah basah atau kering. Saya tahu hanya seperti itu. Nggih, monggo ada lagi Bapak Ibu. Nggih. Bentar Bapak. Saking ngajeng dulu. Nggih. Ngapunten, untuk diabetes itu kan rata-rata yang diberikan oleh dokter itu kan glimepiride. Nah itu glimepiride itu rata-rata mayoritas efek sampingnya itu kayak diare seperti itu. Nah untuk mengurangi efek samping dari glimepiride itu sendiri seperti apa kira-kira? Kalau panjenengan minum obat seperti itu, kalau ada efek sampingnya diare yang berlebihan, kembali saja ke dokter itu Bapak. Untuk panjenengan bilang kalau memang ada reaksi seperti itu yang berlebihan, mending nanti obatnya diganti atau di stop dulu. Gitu. Jadi ampun tunjuk terus nanti malah jenengan diare terus jadi lemes. Nggih. Nggih. Ada lagi monggo Ibu ya. Kalau misalnya BPJS saya mati, itu Oke. cara memperpanjangnya bagaimana dan bagaimana? Oke, nanti ada tambahan dari dinas sosial ya. Yang saya tahu gini Bu, panjenengan sebelumnya udah punya BPJS? Oke, BPJS sama KIS sami Bapak. Panjenengan ke RT dulu minta pengantar ke kelurahan. Setelah itu panjenengan datanya masuk DTKS mboten. Nah, kalau sudah masuk nanti langsung ke kecamatan dinas sosial nih Bapak. Ngoten Bapak nanti diusulkan Ibu dari dinas sosial. Nanti ada tambahan dari Bapak dinas sosial nih. Ada lagi? Monggo. Nggih, monggo. Periksa darahnya itu nggak perlu puskesmas, nggak apotek itu gimana? Kalau gula darahnya tinggi, mending panjenengan ke tenaga kesehatan ampun apotek Ibu. Kalau contohnya ke klinik atau puskesmas, nanti langsung diperiksa dokter. Kalau kita darah tinggi nggak apa-apa ya? Gimana? Kalau kita darah tinggi apotek. Ya jangan sekedar darah tinggi Bu. Darah tinggi nih, kalau darah tinggi nih panjenengan tadi tinggi banget Ibu. Harus minum obat, istirahat, diare kudu di istilahnya diatur, nggih. Ampun sekedar nggih darah tinggi atau gula darah tinggi, ampun bilang sekedar nggih, itu sudah mengacu kepada penyakit, nggih. Nggih, monggo ada lagi tadi? Monggo Pak nanti. Bukan apa Pak ya? Nyebutnya nama siapa? Nama Pak? Sudianto.
Ya monggo. Ini untuk masalah ini ya penyakit ya diabetes itu kan secara medis kedokteran itu termasuk salah satu penyakit yang sifatnya genetika, yang sudah dibuka gitu. Dan dalam hal ini untuk antisipasi, artinya mengantisipasi berapa kira-kira setahun berapa itu seorang itu terkena penyakit diabetes karena suatu hereditasi tubuh. Itu yang saya tanyakan itu. Oke, terima kasih. Penyakit gula darah tinggi atau hipertensi dan hipertensi adalah penyakit genetik atau keturunan. Kalau ada genetik atau keturunan biasanya bisa terjadi, tetapi sekarang tidak genetik atau keturunan pun bisa terkena. Kenapa? Karena sekarang pola makan yang tidak baik, banyak gula, makan permen, minum-minum yang manis, gitu Bapak. Jadi sekarang gula darah tinggi itu tidak pada usia dewasa Bapak, tetapi bayi pun sekarang sudah ada. Dari lahir pun juga sudah ada Bapak. Dari lahir ceprot itu sudah ada. Dewasa pun banyak, apalagi seusia tua di atas 50 tahun juga banyak. Itu Bapak. Pak Sinten, Pak Suparno, monggo. Tadi bulannya normal dulu 127, tapi tiap malam itu penting itu sampai 5 kali 6 kali. Kalau jam 11 pagi atau jam 10 pagi, jarak bulannya tinggi apa enggak gitu Bu? Gini Bapak, sebelum tidur panjenengan mengunjungi kata boten. Ada, tapi jam 10 lebih jam 10 ke atas sudah makan. Gini Bapak, kalau panjenengan minumnya banyak secara otomatis pipis pun juga banyak. Enggak apa-apa. Kalaupun pagi ngantuk normal nggih Bapak. Pak Bu, disyukuri nek jenengan sing ngantuk. Lagi pun kok sing mboten saged sare mlebu rumah sakit diobati kan sare lho. Gitu. Makanya jenengan disyukuri ngantuk sare Pak. Oh, dan itu kata salah jenengan Pak, istirahat. Nggih, mriki sinten wau Pak? Sinten wau? Sing sebelah sini nih. Pak Yono, pundi Pak Yono? Lha to monggo. Nggih, monggo. Boten jenengan ada. Nama Pak? Nama jadi tanya. Ada salah. Lanjut G. Tadi mungkin ciri-cirinya sudah dijelaskan G. Anak itu yang saya tanyakan karena ini pekerjaannya kan rata-rata massas. Nah, kalau begitu pekerja massas kan rata-rata teman-teman kan berarti paling enggak kalau dijelaskan untuk ciri-ciri yang sebanyak mungkin untuk kadar gula itu daya membantu teman-teman agar nanti kalau pasiennya ini kadar gula, kalau kadar gulanya tinggi itu ada ciri-cirinya seperti ini. Terus yang kedua menyambung tadi masalah yang disampaikan Pak Yanto ada keturunan itu ya. Lah itu kalau keturunan itu apakah betul itu model silang? Silang itu apakah betul? Terus kalau itu ada izin juga selain tadi detik dan sebagainya itu kan deteksi dari sejak dini. Itu kira-kira apa ya? Oke, terima kasih. Iya, yang jelas gula darah tinggi itu namanya gejalanya adalah trias Pak, 3. Banyak makan, banyak minum, banyak pipis. Itu otomatis 3 itu Pak. Kalau hanya dilihat itu nggak bisa Bapak, diraba pun juga nggak bisa. Diterawang juga nggak bisa. Kami orang kesehatan juga nggak bisa langsung mendiagnosa kamu sakit gula juga nggak bisa Bapak. Gula darah tinggi hanya gejalanya 3 itu. Kemudian untuk menentukan diagnosa memang harus periksa gula darah Bapak. Harus periksa gula darah. Katakan gula darah hari
Kemudian untuk genetik itu bukan masalah silang Pak. Semuanya genetik kalau memang ada keturunan, katanya kan bapak ibunya, kemungkinan anaknya pun juga langsung bisa kena atau cucunya juga bisa langsung kena. Tidak silang Bapak. Ada, ya? Sampun, ada lagi? Pak siapa? Saya Bu. Monggo. Samiti. Nggih. Kalau minum obat tiap hari kok kena pengaruh lagi ya? Oke. Panjenengan yang mempunyai gula darah tinggi dan hipertensi atau penyakit tidak menular memang dianjurkan minum obat tiap hari atau rutin minum obat. Ada pepatah mengatakan minum obat terus mempengaruhi ginjal atau gagal ginjal. Ini malah sebaliknya Bapak. Kalau panjenengan yang mempunyai darah tinggi atau gula darah tinggi tidak minum obat, justru akan berakibat fatal kepada ginjalnya. Malah lebih bagus minum obat. Nggih, Bapak. Monggo. Nggih. Paham? Sampun? Ada lagi, Bapak? Nggih, monggo. Monggo, Pak. Saya kan statusnya masih sumber lawan terakhir. Nggih. Mau dipindah ke Sukoharjo itu harus ambil surat pengantar dari NT apa langsung menuju ke kantor Langsung ke BPJS membawa kartu BPJS-nya sama KTP, Pak. Iya, langsung aja. Nanti boten. Langsung itu, langsung panjenengan bilang saya pindah vaskes. Kemana tujuannya? Boten. Oke, monggo Pak. Satu lagi tadi. Oke, monggo. Monggo Pak. Dampak dari penyakit gula tinggi itu apa? Oke, dampak dari penyakit gula tinggi nih, satu, ke organ tubuhnya bisa kena Bapak, ke ginjal, gagal ginjal juga bisa. Oke, itu yang lebih fatal biasanya gagal ginjal. Kemudian kalau panjenengan ada luka, gula darahnya tinggi, biasanya lukanya tidak bisa sembuh. Kemungkinan nanti semakin lama semakin meremen. Kalau biasanya di kaki atau tangan, warnanya hitam merah terus ke hitam-hitaman Pak, akhirnya diamputasi. Oke. Monggo yang penyakit gula darah tinggi obatnya harus diminum rutin. Oke, ada lagi? Juga penyakit mata juga. Bisa, langsung bisa ke mata juga bisa. Iya. Dalam? Bisa. Tidak bisa tinggi. Oke. Yang gula darah tinggi bisa Pak, kalau gula darahnya tinggi banget. Ini khususnya bapak-bapak nih. Yo terus nih Pak. Blojor Pak pasir. Nggak ada seperti itu Bapak, adanya yang gula darah tinggi ya. Ya Bapak, monggo yang pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu normalnya hipertensi itu berapa? Karena mendekati tinggi itu berapa? Oke, gula darah tinggi itu kalau ada dalam Hipertensi. Oke. Hipertensi itu dikatakan tinggi ketika tensinya panjenengan awalnya seringnya 100 nih. Tetapi kok beberapa hari ditensi jadi 120. Itu panjenengan sudah masuk tinggi, Pak. Ada kenaikan 20, ya. Atau yang di bawahnya kan tensi itu ada 120/90. Yang 90 itu adalah sudah termasuk tinggi, ya. Monggo ada lagi? Loh Bu, Ya. kan saya itu kan sering donor darah Bu. Ya. Sudah lebih dari tahun ini Bu. Tensi saya itu kan tinggi. Tapi dulu awal-awal pas tensi saya itu tinggi sama petugas donor itu saya untuk gagal Bu, tidak boleh. Tapi saya memaksa itu loh, tidak apa-apa Bu, kan walaupun tensi saya tinggi, tapi saya ini donor itu pengaruh nggak Bu kalau tensi tinggi donor darah itu? Donor darah itu kalau tensinya tinggi jujur nggak boleh Bapak, karena nanti kalau pas kejadian di transfusi panjenengan tensinya tinggi malah terjadi sesuatu atau ke jantungnya. Kemarin pas sebulan yang lalu, saya kan donor tensi saya itu 160/60. Itu saya juga tetap kita diambil itu kalau tetap diambil. Boleh. Ya berarti kan kebijakan dari PM itu. Tetapi kalau tinggi mending panjenengan istirahat aja dulu Bapak. Nggih ngoten nggih mboten ampun maksa piye. Istirahat dulu. Nggih. Tapi dadanya itu bukan katanya kalau tinggi tensi tinggi ada yang pusing ada yang tidak nggih. Karena darah panjenengan
menyinggung perasaan panjenengan. Kami tim dari Puskesmas Sukoharjo mohon maaf ya Bapak Ibu. Sekalian saya mohon pamit, saya akan kembali ke Puskesmas. Terima kasih sekali panjenengan membuka hati saya, betul-betul panjenengan sesuatu yang luar biasa yang saya lihat hari ini. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Informasi. Hati-hati sehat selalu Bu. Mohon maaf untuk Pak Gandhi selaku MC. Terima kasih Ibu yang mewakili dari Puskesmas. Nanti kalau Ibu tadi kenal dengan kita itu luar biasa. Kalau Ibu perwakilan dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan berkenan, mau nyuwun foto bareng Bu. Kalau berkenan, misalkan tidak juga mungkin karena faktor kegiatan ya. Mohon maaf, minta foto bareng. Kebetulan kami juga ada IG, ada YouTube yang bisa kami cantumkan di IG dan di YouTube-nya Ibu Sukarjo. Monggo sekali lagi matur suwun banget buat ibu-ibu dan semoga ini bisa berkala gitu, tidak harus hari ini atau kali ini saja. Apa yang disampaikan ibu tadi kan diceknya atau ngeceknya berkala, bisa 1 bulan atau 2 bulan, mungkin bisa diagendakan lagi kegiatan seperti ini. Apa yang saya sampaikan kemarin kan ikatan tunanetra muslim, berpikirnya muslim itu tidak di agama saja tapi juga kesehatan kan perlu, lain-lain juga perlu. Jadi sekali lagi mungkin untuk ini belum efektif. Untuk donor darahnya gimana kalau habis lebaran kita mulai lagi untuk donor darahnya. Sekali lagi terima kasih untuk masukannya dari anggota buat pengurus, akan kami maksimalkan untuk kepengurusan ini Sukarjo yang akan datang sekali. Matur suwun, ini ibu-ibu sudah ada di samping kami.